awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berkemah seorang diri. Dan di pagi itu, ia yang baru terbangun dari tidurnya pun dikejutkan dengan temuan yang sangat mengerikan, di mana ternyata ia menemukan potongan tangan manusia di bawah tumpukan kayu. Setelah penemuan mayat itu, pihak berwajib pun memasang garis polisi untuk menjalani olah TKP. Dan detektif kepolisian bernama Marla serta Nathan pun ditugaskan untuk menyelidiki temuan mayat tanpa identitas itu. Yang mana Nathan menduga jika mayat itu sudah cukup lama ada di sana, dengan ciri sebuah cincin yang masih terpasang di jari mayat tersebut. We may not find anything of value. That's an interesting ring. Hey, can you back that up? Scene lalu beralih ke sebuah rumah, tepat saat seorang ibu bernama Anita yang saat itu sedang mempersiapkan acara ulang tahun putrinya yang bernama Rose. Dan tak lama, pria bernama Pari yang merupakan kenalan dekat keluarga Anita pun datang memberi kado ulta untuk Rose. Namun Pari buru-buru pergi karena ia harus merawat pacarnya yang bernama Denny yang hamil kini sedang sakit. Hey, it's just for the weekend. I don't see what the problem is. Sesaat kemudian, selisih paham terjadi antara Rose dan Anita terkait hubungan Rose dengan pacarnya yang bernama Trevor, yang kurang disetujui oleh Anita karena sifat overprotektifnya pada putrinya tersebut. Namun Rose menyebut jika pacarnya akan datang di pesta ulang tahunnya hari ini. Dan ternyata, Pari yang rupanya masih ada di sana pun mendengar percakapan itu. Hingga saat perselisihan itu mereda, ia pun lalu menghampiri Rose dan berusaha menenangkannya. You okay? Yeah, I just wish my dad was here. Sore harinya, saat pesta ulang tahun Rose dimulai dengan terlebih dulu berfoto, sang ibu pun lalu menghubungi pembuat kue ulang tahun, yang ternyata kue itu akan datang terlambat. Dan seiring waktu berlalu, Rose tampak gelisah menunggu kedatangan Trevor, yang belum datang juga setelah 1 jam menunggu. Namun, sesaat panggilan Trevor pun masuk ke HP Rose, dan alih-alih dibuat senang, Rose malah mendapat kabar menyakitkan saat pacarnya itu mengatakan untuk akhiri hubungan mereka. Why? You're breaking up with me? Okay, Hey, you okay? Di hari ulang tahun yang harusnya menjadi momen bahagia, Rose benar-benar merasa terpukul saat ia diputuskan oleh Trevor, yang jelas sulit untuk diterima olehnya. Bahkan sang ibu yang merasa sedih melihatnya pun justru membuat Rose kecewa pada sang ibu dan menyalahkannya. Yeah, I hope you're happy. He knows that you never liked him. Hey, Too late. Malam harinya, Anita pun menemui sang putri di kamarnya dan berusaha untuk menenangkannya. Namun Rose merasa bahwa sebenarnya inilah yang diinginkan sang ibu, karena ia tahu jika ibunya tak menyukai Trevor. He knows that you never liked him, and every single time he came over, I see a boy who let you down a lot. because your opinion of him will never change. Menjelang tengah malam saat ibunya tertidur, Rose mengendap-endap keluar dari rumah demi bertemu Trevor yang telah memutuskan hubungan secara sepihak. Hingga ketika pagi, Rose pun sudah berada di tepi jalan raya dan mencoba memberhentikan mobil agar bisa mendatangi pacarnya itu. Di saat yang sama, Pari yang sedang makan di restoran tak jauh dari tempat Rose berada pun melihat gadis itu dan segera pergi dari resto tersebut untuk menemui Rose. Rose yang tak tahu jika mobil itu dikendarai oleh Pari mencoba untuk memberhentikannya. Dan saat mobil itu berhenti, Rose akhirnya tahu jika Parilah yang mengendarainya. Hingga tanpa ragu, Rose mengatakan bahwa ia akan pergi menemui sang pacar. Alhasil, ketika Pari menawarkan diri untuk mengantarnya, Rose yang sudah mengenal pria itu pun tak menolak bantuan tersebut. Okay, well. Di tengah perjalanan, keduanya pun berbincang ringan untuk mengisi waktu. Namun saat itulah, Perry tiba-tiba ingin meminjam HP milik Rose, dengan dalih ingin mengabari Danny sang pacar jika dia akan segera datang ke sana.
Akan tetapi, setelah menelpon Dani, Perry justru menyimpan HP milik Ross, yang membuat Ross kesal sambil ngomong dalam hati, "Anjir nih orang, minjem HP gue kagak mau dibalikin." Can I have my phone back, please? She's gonna call back in a few. Yeah, I'd love for you to finally meet her. Sementara itu, ibunya Ross yang gak menemukan Ross di kamarnya pun merasa kebingungan. Apalagi pas dia coba nelpon ke HP Ross yang malah gak aktif. Hey, it's Rose. I'll call you back. Thanks. Ia yang khawatir pun lalu coba menghubungi teman dekat Ross yang bernama Becca. Namun Becca mengaku kalau dia terakhir bertemu Ross pas hari ultah itu. No. The last time I saw her was at your house. Could you give her a call? Maybe she'll answer for you. It's Becca. Let's keep in touch, okay? Di sisi lain, Pari dan Ross baru saja sampai di rumah Danny. Ross yang coba minta HP-nya pun tetap saja tak diberikan oleh Pari. Di mana saat Danny menyambut mereka, Danny lalu meminta Pari untuk melepaskan Ross. Tapi Pari ogah menuruti permintaan pacarnya itu. Dan itu berarti ada yang sedang disembunyikan oleh dua sejoli ini. I mean, you've been complaining about being alone while I'm on the road, and it's like, No, I do. It's just that the last time. I can get her to stay. Saat Ross keluar dari mobil, dia langsung minta HP miliknya yang dipegang Perry. Dan Perry pun menyerahkan HP itu, meski kondisi baterainya nyaris habis. Hi, Rose. Hi, Danny. Setelah mempersilahkan Ross untuk masuk, Danny lalu menawarkan membuatkan minuman untuk Ross. Dan ketika perhatian Ross tertuju pada foto Perry dan Danny, ada hal yang mencurigakan. Karena Danny sepertinya sedang mencampurkan sesuatu pada minuman yang dibuatnya untuk Ross. Hingga saat Ross meminum minuman yang dibuat oleh Danny tadi, pandangan Ross pun mulai kabur. Dan setelah itu... Di tempat terpisah, Ibu Ross mendatangi pihak berwajib untuk melaporkan tentang hilangnya Ross, sekaligus memberikan beberapa nomor kontak temannya Ross yang dari semuanya belum bisa memberikan informasi terkait Ross. Dan diketahui, jika Ross adalah anak yatim setelah sang ayah meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun lalu. He passed away in an accident 4 years ago. Sorry to hear that. My bet is she just ran off and needed some time to cool down. Anita lalu menjelaskan, jika sekalipun Ross marah padanya, Ross gak pernah sampai hilang kontak seperti ini. Walau diakui jika Ross sedang ada masalah karena diputuskan oleh Trevor, di mana Pak Polisi yang bernama Fatih itu pun berjanji bahwa ia akan minta keterangan pada Trevor. We'll talk to Trevor and I'll follow up on these. Thank you for coming in. Saat keluar dari kantor polisi, Anita mencoba untuk berjalan menyusuri tempat yang mungkin saja dilewati Ross sebelumnya. Dan faktanya, memang area jalan itulah yang pernah dilalui Ross. Hingga dengan kejelian matanya, Anita pun menemukan gantungan kunci milik sang putri yang tergeletak di tepi jalan. Anita yang berhasil menemukan gantungan kunci favorit milik Ross pun lalu kembali bertemu dengan Fatih dan menunjukkan gantungan kunci itu. Dan saat itu, Fatih mengatakan bahwa ia sudah mencoba untuk menghubungi nomor Trevor, meski Trevor belum mengangkat telepon darinya. Tapi Fatih berjanji bahwa ia akan segera mendapatkan akses kamera lalu lintas di sekitar area kunci itu ditemukan untuk mendapat titik terang tentang hilangnya Ross. Well, we have to follow up on every lead. So what's next? A warrant for Rose's cell phone records and I'll access the... Thank you, Chef. Malam harinya di kantor polisi, Marla terus berupaya untuk menjelidiki terkait kasus temuan potongan tangan beberapa hari lalu, meski harus bekerja hingga lembur. Dan ia pun lalu mengamati cincin yang dijadikan barang bukti untuk penyelidikan. Di waktu bersamaan, Perry menjelaskan pada Danny tentang alasan dia membawa Ross ke sana. Karena ia tak mau kalau Ross yang sedang galau karena diputuskan oleh Trevor berkeliaran di luar sana dan merasa bahwa hanya dengan Danny lah Ross bisa lebih baik. Apalagi Perry tahu jika Ross sudah tak memiliki ayah karena meninggal 4 tahun lalu akibat kecelakaan. Her father, since she's 14, was going to protect her from those kinds of guys. What happened to your father? Kyle died a few years ago. It's a head-on collision. It's all over the news. Sementara itu, Becca datang ke rumah Anita untuk membuatkan laporan orang hilang terkait Ross, di mana Anita pun menceritakan bahwa hubungannya dengan Ross semakin renggang setelah Ross pacaran dengan Trevor. I never liked Trevor.
Or his friends. That's fine. Thank you for your help. Of course. Esok paginya, Ross pun terbangun dari tidurnya dengan kepala pusing akibat efek obat tidur yang diberikan oleh Danny. Perry pun datang ke kamar itu untuk memberikan HP milik Ross yang rusak karena jatuh ketika pingsan kemarin. What happened? Well, you dropped it when you passed out. Well, you must be hungry. Danny made breakfast for you. Why don't you come join us? Tak lama kemudian, Perry menerima telepon dari Sheriff Fatih untuk mencari informasi dari orang-orang yang hadir di pesta ultah Ross kemarin terkait keanehan yang mungkin saja terjadi pada Ross di hari itu. Dan dengan tenang, Perry mengatakan bahwa ia tak melihat kejanggalan apapun. Dan untuk saat ini, Perry berhasil menutupi kebohongannya karena faktanya Ross ada bersamanya. I was aware that she was dealing with the breakup of her boyfriend. Have you heard from Rose Morel in the past 24 hours? Di tempat terpisah, Anita akhirnya nekat untuk mendatangi rumah Trevor, berharap sang putri ada di sana. Namun, ketika ayah dari Trevor memergoki keberadaan Anita di sana untuk bertanya terkait Ross, pria paruh baya itu pun mengusir Anita dari rumahnya. Now get off my property. Okay, I'm leaving. I'm leaving. Scene lalu beralih pada Marla, yang datang menemui Fatih untuk menanyakan tentang toko yang menjual cincin dari potongan mayat tanpa identitas itu. Hingga diketahui bahwa cincin itu berasal dari toko Ezra Bill, yang sejak 1 tahun lalu telah tutup. Yeah, Ezra Bill's design. He closed down about a year ago. I can get him to contact you if you want. Thanks. Bersamaan dengan itu, Anita terus berupaya agar anaknya mudah ditemukan dengan memasang poster orang hilang di beberapa titik strategis, di mana saat itulah ia bertemu dengan Marla dan lalu menceritakan tentang Ross, putrinya yang hilang. No, I haven't. Thank you. Marla pun bersedia membantu Anita untuk mempermudah proses pencarian Ross dengan membuat laporan ke Lembaga Pusat Kejahatan Nasional. I'm not sure. I'll check up on that for you. Reach out. Anytime. Thank you, Detective. Kembali pada Ross yang saat itu nggak sengaja menemukan catatan harian milik Danny. Dan saat ia merasa ada yang tak beres, Ross segera pergi dari sana, tepat saat Danny berusaha untuk membuka pintu kamarnya. Ross pun segera berlari secepat mungkin pergi dari sana. Dan saat itulah Perry tahu upaya Ross untuk kabur, di mana saat Ross merasa kelelahan dan bersembunyi, tiba-tiba saat tersadar, Ross pun rupanya dibawa ke sebuah gudang tua yang lebih mirip seperti lumbung dengan kondisi tangan yang terikat oleh rantai. Di mana Perry pun lalu meluapkan rasa kesalnya karena Ross mengkhianati kepercayaannya dengan mencoba kabur, gak seperti Danny. Dan terungkaplah bahwa nasib Danny di sana gak berbeda jauh dengan Ross. You need to show some more gratitude, Rose. You know Danny never tried to run off like that? I just want to go home. I told you, I just want to go home. Well, you're gonna make the right choice. Esok harinya, saat Perry berkendara mobil, ia mendengar berita dari radio mobil terkait hilangnya Ross, yang kini telah menjadi pusat perhatian nasional, yang membuat Perry mulai terlihat panik. Sementara itu, Anita yang kembali bertemu dengan Fatih pun mendapat kabar baik. Pihak berwajib telah mendapatkan rekaman kamera CCTV lalu lintas. Namun meski gambarnya buram, ia menyebut jika dari rekaman itu terlihat mobil pick-up berwarna merah, di mana Fatih mengatakan bahwa pihak berwajib akan mencoba meningkatkan kualitas gambar agar bisa mengetahui plat mobil itu. Dan bahkan Fatih menyampaikan bahwa ayah Trevor telah melapor tindakan Anita datang ke rumahnya, sekaligus menegaskan jika Trevor tak terlibat dengan hilangnya Ross. Well, we cleared Trevor earlier this morning. He doesn't know anything. But you need to leave the investigating to us, okay? Singkat cerita, Danny pun lalu datang menemui Ross yang sedang disekap di bunker sebuah lumbung dengan membawa beberapa makanan dan menyebut bahwa Perry pasti akan kembali mengizinkan Ross tinggal di rumah jika Ross tak mencoba untuk kabur lagi. Namun, Ross hanya ingin Danny membantunya untuk pulang ke rumah ibunya karena ia yakin sang ibu pasti panik dan sedang berusaha mencarinya. Out of here. I just want to go home and my mom's... You should eat something.
Ketika Danny memberikan makanan itu, Ross pun menolak untuk memakannya karena khawatir jika makanan itu kembali dibubuhi obat tidur. Namun Danny bisa maklumi sikap Ross yang mungkin efek dari patah hati karena putus cinta dengan Trevor, di mana Danny berusaha untuk meyakinkan Ross bahwa jika Ross tetap bertahan di sana, pasti Perry akan menjaga mereka dengan baik dan Danny bisa menganggap Ross sebagai saudaranya sendiri. Perry's always been very nice to me. We want you to be a part of it. Hal itu pun tak membuat Ross luluh dan sedikit pun tak percaya bahwa Perry orang baik hingga ia mengajak Danny untuk sama-sama pergi dari sana. Namun Danny dengan tegas menolak ajakan dari Ross. Perry is not who you think he is, and No, this is my house and I don't want to hear any more of it. Sementara itu, Anita pun datang menemui Perry. Saat itu Perry berpura-pura menanyakan kabar hilangnya Ross karena memang sempat dia dengar di radio, di mana Anita pun menyebut bahwa pihak polisi telah mengetahui dan rekaman CCTV jalan raya terkait mobil pick-up merah yang serupa dengan milik Perry. Namun Perry berusaha ngeles dengan mengatakan jika mobil itu baru ia dapatkan kemarin. Got it yesterday. Remember? Right. Trade-in? Yeah, it's kind of disappointing. They just saw a deer crossing the highway. Listen, I have to make some calls. Okay. Sore harinya, Danny yang sedang seorang diri di rumah pun melihat dari jendela datangnya seorang wanita yang tak lain adalah Marla, di mana ia langsung melaporkannya pada Perry tentang wanita yang disebutnya mirip seorang polisi itu. Dan saat itulah Perry menyadari bahwa situasinya semakin rumit. I'm so sorry. So scared. We are going to be fine if you don't overreact. Go. Di luar rumah, Marla pun terlihat mengambil beberapa gambar dengan kamera HP-nya. Dan tak lama kemudian, Perry datang ke sana untuk menyapanya. Yang mana Marla pun mengatakan jika ia datang ke sana untuk mencari seorang pria bernama Edward yang diduga berkaitan dengan temuan mayat di tempat perkemahan yang belum berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian karena diketahui jika cincin yang dipakai pada potongan mayat itu dibuat oleh Edward. The jeweler gave me this address. Are you Edward Teo? Yes, I am. Setelah Perry mengakui jika dirinya adalah Edward yang dicari, Marla lalu menunjukkan foto cincin itu, yang diketahui jika Perry atau Edward memberikan cincin itu pada korban 1 tahun lalu ketika Perry kalah dalam berjudi. Namun ia tak tahu pasti siapa nama pria tersebut. Do you remember the man's name or anything about him? No, I don't. Sorry. Mendengar hal itu, Marla pun mencoba untuk mencari informasi tentang Edward yang diketahui telah tinggal di sana sekitar 10 tahun lamanya. Namun Edward yang mulai tak nyaman pun secara halus mengusir Marla dari sana. Marla pun lalu menghubungi Fatih sebagai sheriff yang ditugaskan di lokasi sekitar area Perry. Dan gerak-gerik yang mencurigakan sudah menjadi satu alasan untuk menangkap Perry sebagai pelaku pembunuhan potongan mayat tanpa identitas. Okay, what's the address? 20 minutes out. Okay, I'll meet you there. Thanks. Malam harinya saat Marla kembali lagi ke rumah Perry, ia pun mendengar percakapan antara Perry dan Danny yang sepertinya ingin kabur dari sana dengan membawa Ross. Dan tanpa mereka sadari, Marla yang mendengar itu pun segera mencari keberadaan Ross di sekitar sana, tepat saat Ross berusaha untuk melepaskan diri dari rantai yang membelenggu tangannya. Perry sendiri terlihat sedang mempersiapkan perlengkapan yang ia bawa untuk kabur, sedangkan Marla secara perlahan mengendap-ngendap di sekitar lumbung dengan penuh kehati-hatian. Dengan insting tajam sebagai seorang detektif berpengalaman, Marla akhirnya berhasil menemukan pintu masuk ke tempat Ross disekap. Rose? Hey! He's got me locked up with chains! Di sisi lain, Fatih yang baru saja datang ke sana mendapat sambutan dari Perry yang langsung menembak tangannya. Dan tak lama kemudian Anita pun menyusul datang ke sana. Dan saat ia bertemu dengan Danny, ia pun segera menanyakan keberadaan Ross. Namun saat Anita melihat Fatih yang tergeletak bersimbah darah setelah terkena tembakan dari Perry tadi, ia semakin yakin bahwa Perry adalah orang di balik hilangnya Ross. I know it's Perry. It was his truck. He's got Rose. Anita, wait. Beralih pada Perry yang segera menuju ke tempat Ross disekap untuk melepaskannya dan membawanya pergi dari sana. Dan bersamaan dengan itu, Anita pun terlihat sudah berada di dalam lumbung. Namun setelah itu...
Suara berisik yang ditimbulkan oleh Anita membuat Perry panik karena menyadari ada seseorang yang masuk ke dalam sana. Dan tepat saat Perry ingin membawa Ross keluar dari sana, Anita yang bersembunyi pun berhasil menghantamkan sebilah besi yang membuat Perry tersungkur. Selesai dengan itu, pihak berwajib dan para medis pun berdatangan untuk menolong Fatih serta menangkap Perry, di mana saat itu Marla pun mengucapkan terima kasih atas keberanian Anita, sekaligus menceritakan bahwa Perry adalah pelaku dari pembunuhan mayat tanpa identitas waktu itu, yang diketahui jika mayat tersebut adalah ayah kandung Perry sendiri. Dan terungkaplah jika motif tindakan biadab itu adalah karena Perry kerap kali diperlakukan kasar oleh sang ayah selama bertahun-tahun. When I told her we suspected that Perry killed her father, he abused her for years. I'm happy for you. Setelah kejadian itu, hubungan Anita dengan Ross pun membaik karena faktanya apa yang dilakukan oleh Anita adalah bentuk kasih sayang tulus seorang ibu pada anaknya. Honey.